Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani, nikmat rohani, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita sakit melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan sholat serta salam kita lakukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, dan para pengikut umat. Semoga kita sampai dalam dunia Bapak Ibu jamaah sholat subuh sholat besar Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila yang artinya bulan Ramadan, Syahrul Ramadan itu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hudan lin-nasi, makanya kita dan petunjuk itu dan penjelasan itu juga sebagai perbeda antara yang hak dan yang batil. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sholat pada kesempatan hari ini, pagi ini yang cerah ini, kita sudah memasuki puasa yang ke-17. Alhamdulillah. Sehat nih Bapak Ibu. Versi puasa nih. 17 Ramadan di dalam umat Islam sering kita dengar, kita menyaksikan dalam rangka tadi yang saya sampaikan di awal, turunnya Al-Quran
nuzul Quran. Hari ini kita sudah memasuki 17 Ramadan. Berarti dalam sejarah para ulama ada pendapat yang menjelaskan itu di tanggal 17 Ramadan. Ada yang menyampaikan turun Al-Quran di dunia ini 24 tahun. Tapi yang sering kita menyaksikan dan sering kita mengikuti beberapa kegiatan di bulan Ramadan biasanya di tanggal 17 Bapak Ibu jamaah sholat artinya apa? Bahwa bulan Ramadan itu banyak sekali kemuliaan, banyak sekali keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Di antaranya salah satunya turunnya Al-Quran di dunia ini. Jadi turun Quran adalah peristiwa kejadiannya kitab suci Al-Quran dalam sejarah Al-Quran dijelaskan Al-Quran itu turun. Yang pertama Allah menurunkan Al-Quran itu dari Al-Quran ke Bible Isa. Kemudian tahap pertama, tahap kedua dari Bible Isa ke itu melalui dari Isa ke Allah menurunkan ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, di situ lalu banyak sekali sejarah atau menjelaskan kisah terkait dengan peristiwa fenomena Al-Quran. Di antaranya banyak amalan kemuliaan di bulan Ramadan. Nah, salah satunya memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan afdhalul ibadati mati yakni tilawah Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan. Satu huruf itu pahalanya 10 kali. Kalau 2 huruf kelipatan 10 kali. Tapi kalau di bulan Ramadan khusus seluruh amal ibadah Nabi Adam itu Allah membalas. Nah, itu diantaranya kemuliaan bulan Ramadan ini disebutkan. Ada hadis juga menjelaskan di bulan Ramadan ada 3 fase atau 3 tahapan. Tapi ini hadisnya lemah. Tapi hadis lemah itu menurut beberapa ulama boleh diamalkan selama tidak melanggar akidah ataupun
syariat Islam. Jadi selama itu baik, boleh diamalkan. Pertama, di sini awal dulu rahmat, wa awsaluhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan. Jadi 10 hari bulan puasa, bulan Ramadan itu bulan penuh dengan rahmat kasih sayang. 10 hari. Kemudian 10 hari selanjutnya atau pertengahan awsaluhu maghfirah, bulan ampunan. Pertengahan Ramadan 10 hari 10 hari kedua adalah bulan ampunan. Kemudian 10 hari terakhir itu itu terbebasnya dari api neraka. Nah, kita masuk di 10 hari itu 17 Ramadan. Awsaluhu maghfirah, ampunan. Jadi ini hadisnya lemah, tapi boleh diamalkan. Artinya sebagai iktibar, sebagai pengingat, sebagai ibrah bahwa ada yang menjalankan amalan-amalan tersebut, ada yang melanjutkan amalan-amalan tersebut. Maka di bulan Ramadan ini masih ada waktu 13 hari, 17, 18 sampai 30. Ada waktu untuk kita menyongsong atau kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya itu tadi qiraatul Quran, membaca atau membaca Al-Quran. Kemudian di antaranya lagi qiyamul lail. Ada hadis, ini hadisnya Sahih yang menjelaskan tentang barang siapa mengerjakan sholat lail, sholat malam dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa. Apa hadisnya? Man qiyamul lail imanan wa ihtisaban ghufira maka sama kayak mengerjakan ibadah puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira barang siapa yang mengerjakan ibadah puasa dengan ikhlas itu dengan iman, maka akan diampuni dosa-dosa. Begitu juga dengan sholat lain yang lain. Sholat yang lain itu banyak sekali pahala. Di antaranya ketika kita waktu yang paling mustajab itu seperti kita malam. Nah, ini malam 17. Kalau malam 17 itu banyak sekali amalan-amalan yang tadi membaca Al-Quran yang lain. Bapak Ibu jamaah sholat rahimahullah, semalam memiliki memperingati pada Zulullah. Buka bersama. Alhamdulillah. Buka bersama bisa memperingati. Intinya kita bahagia dengan adanya Zulullah, kemudian diperingati dengan buka bersama. Alhamdulillah di musola bersalam, di musola Al-Qalam semalam mengadakan nuzul Quran, walaupun dengan sederhana. Artinya kita ikut bahagia, ikut senang, gembira dengan adanya nuzul Quran. Walaupun diperingati dengan bukan bersama. Bukan sama-sama.
Niatnya itu baik, memperingati keseluruhan, tapi dengan kemas kegiatan buka bersama. Kemudian amalan yang lain atau kesenangan lain adalah itikaf. Itikaf di musola atau di masjid. Itu juga salah satu ibadah yang baik. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di akhir Ramadan 10 hari atau bahasanya ganjil liburan itu itikaf. Kita juga harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi nanti ketika di akhir bulan Ramadan atau bulan satu, syukur 10 hari terakhir itu itikaf di musola maupun di masjid. Kita niat nawaitu sunnah itikaf lillahi ta'ala di masjid fil musola lillahi ta'ala. Jadi kalau bapak Arabnya Indonesia, saya niat itikaf di musola karena saya niat itikaf di masjid karena Allah SWT. Kemudian melaksanakan ibadah yang baik seperti membaca Quran, sholat sunnah, kemudian berzikir. Nah, itu diantaranya amalan di bulan Ramadan, khususnya di dalam 17 Ramadan itu dalam rangka memperingati hari turunnya Al-Quran ini, maka kita semangat dalam ibadah. Kemudian selain itikaf, yang terakhir berdoa. Berdoa tentu ini semua orang muslim itu berharap kepada Allah SWT untuk apa? Mendapatkan keridhaan dari Allah SWT agar hidup kita selamat dunia dan akhirat, agar hidup kita bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Nah, itu diantaranya beberapa amalan atau kesenangan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ketika mau bulan atau bulan Quran. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah kemuliaan yang perlu kita kerjakan atau kita amalkan selama di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini setahun sekali. Bulan yang paling mulia datangnya setahun satu kali. Jadi sangat-sangat disayangkan ketika datangnya bulan mulia, kemudian kita sebagai umat Nabi hanya tidak dimaksimalkan. Termasuk ini ibadah yang tidur itu juga ibadah. Dai sudah sering menjelaskan ini sahih apa tidak saya? An-naumu shaimun ibadah. Itu sahih apa tidak? Sahih. Sahih saja. Karena ibadahnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Diamnya orang puasa itu ibadah. Diamnya itu diibaratkan dengan tasbih. Kalau tidur itu dikatakan dengan apa ya? Ya karena meninggalkan maksiat. Cara berbahasa meninggalkan maksiat itu lebih baik daripada kita keluar melihat hal yang negatif, itu lebih buruk. Jadi termasuk tidur. Jadi tidur dianggap jadi ibadah khusus di bulan puasa. Tapi yang perlu kalian
kemudian ketika kita punya kewajiban, punya tanggungan, harus kemudian mencari nafkah, itu yang lebih diutamakan. Karena kalau kemudian ibadah tidur itu kemudian menjadi dasar, kemudian ibadah di bulan puasa, kemudian tidak mengerjakan hal-hal yang lain, termasuk mencari nafkah itu. Bapak Ibu jamaah sholat subuh alhamdulillah kita sudah separuh jalan, monggo kita dimaksimalkan lagi dalam beribadah, terutama di akhir-akhir bulan ini. Seperti yang sudah di awal saya sampaikan, kalau dalam hadis tadi, semoga akhir terakhir adalah itqominana, terbebas dari akhir. Kemudian setelah terakhir kita juga harus banyak memperbanyak beribadah, membaca Al-Quran, kemudian itikaf, sholat itikaf di sholat di masjid, kemudian sholat qiyamul lail di malam hari ketika kita melaksanakan sahur, disempatkan kita melaksanakan qiyamul lail. Kemudian membaca doa penting karena kita sebagai manusia yang berbanyak dosa, berbanyak khilaf, tentu tidak sempurna, kita mohon. Kemudian ada lagi satu sedekah. Ini juga bagian dari amalan bulan suci Ramadan, posisi bulan. Sedekah atau infak itu mulia sekali, banyak sekali. Ketika kita ikhlas dalam sedekah, apapun itu bentuknya, material atau tenaga atau pikiran, kita niatkan dengan ikhlas, insya Allah akan membalas. Itu beberapa amalan atau sunnah yang perlu kita maksimalkan dengan ibadah kita sendiri. Alhamdulillah di pintu sholat satu khatam Quran 30 juz di musola. Terusan batu terawih boten wonten terusan. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, terusan dengan berjamaah itu juga baik. Artinya ketika kita merasanya kok sendiri di rumah males ngantuk, nggih sholat tadarusan di musola itu juga termasuk hal yang terbaik. Bapak Ibu jangan salah, alhamdulillah sudah waktunya pondok. Dia cekat semakin malam dari saya bagian dari beberapa penyampaian kita berikan saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Maka Bapak Ibu segala waktu kita maksimalkan untuk beribadah sama kalau dalam ulama menyampaikan berlomba-lomba pas pada itu masih ada waktu selama bulan atau 3 bulan sendiri kita maksimalkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Semoga apa yang sudah kita kerjakan dalam tahun ini dapat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.